Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Shalom. Perkenalkan, saya Dominikus Fasak. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil penelitian saya atau skripsi saya yang berjudul Pengaruh Rasio Pasar dan Keputusan Investasi terhadap harga saham PT Bukit Asam Tbk periode 2017 sampai dengan 2024. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama, latar belakang penelitian. Dalam dunia pasar modal, harga saham merupakan cerminan dari nilai dan prospek suatu perusahaan di mata investor. Perusahaan harga saham tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental seperti rasio keuangan dan keputusan manajerial. Selanjutnya, rumus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Apakah rasio pasar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Bukit Asam Tbk? Yang kedua, apakah keputusan investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Bukit Asam Tbk? Yang ketiga, apakah rasio pasar dan keputusan investasi secara simulat berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Bukit Asam Tbk? Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh rasio pasar secara parsial terhadap harga saham PT Bukit Asam Tbk. Yang kedua, mengetahui pengaruh keputusan investasi secara parsial terhadap harga saham PT Bukit Asam Tbk. Yang ketiga, mengetahui pengaruh rasio pasar, ukuran perusahaan, dan keputusan investasi secara simulat terhadap harga saham PT Bukit Asam Tbk. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Studi ini memberikan wawasan yang memperdalam pemahaman tentang pengaruh rasio pasar dan keputusan investasi terhadap harga saham. Yang berikutnya, studi ini membahas sumber bacaan dalam studi keuangan, khususnya dalam memperkaya rujukan pasar modal di Indonesia. Yang ketiga, menvalidasi atau memperluas teori-teori yang ada mengenai hubungan antara ROA dan harga saham. Selanjutnya, laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut Kashmir 2019.2.7, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, Kashmir 2019.2.8 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku agar dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Kashmir 2019.2.11. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan perusahaan baik pada waktu tertentu maupun dalam suatu periode. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Sugiono dalam kurung 2022.280 menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.
Populasi yang digunakan untuk meneliti ini adalah laporan keuangan PT Bukit Asam Tbk periode waktu 2017 sampai dengan 2024. Berikutnya populasi. Menurut Sugiono (2022.280) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu